Halo teman-teman badminton lover, kembali lagi bersama saya Agus Sutrisno. Ya teman-teman, hari ini saya mau mereview, jadi membandingkan dua raket yang viral. Jadi yang satu brandnya dari RS, ya. Teman-teman sudah tahu, mungkin saya sudah pernah review juga kan. Micron Saber 14 Zoom, ya. Ini yang viral 5 bulan yang lalu. Nah, sedangkan yang raket viral yang kedua yaitu X-Force Cannon dari brand Li-Ning ya teman-teman ya. Ini viral masih anget-angetnya, kurang lebih 1 minggu ini ya. Jadi saya mau membandingkan dua raket ini. Kenapa? Karena selisihnya hanya sekitar 150 sampai 200 ribu aja teman-teman untuk dua batang raket ini. Oke. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silahkan di subscribe teman-teman ya. Karena banyak yang nonton tapi belum ada yang subscribe. Jadi subscribe gratis teman-teman. Jadi tinggal klik aja. Dan itu membuat saya makin semangat untuk membuat konten teman-teman ya. Terima kasih yang sudah mensubscribe. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan nyalakan lonceng pemberitahuannya. Baik teman-teman ya. Jadi perbandingan dua raket ini, yang pertama Micron Saber 14 Zoom ya. Ini dibanderol di harga 450.000 ya, kurang lebih. Itu sudah dapat senar dari RS, dapat tas, dapat kaos, dapat grip handuk ya, lengkap lah ya. Untuk link pembelian saya selalu sertakan ya di description, bisa diklik bagi teman-teman yang berminat. Sedangkan untuk Li-Ning X-Force Cannon itu di harga 600-an teman-teman. Dapatnya apa ya? Ada yang dapat tas, ada yang dapat senar, ada yang dapat kaos juga. Untuk link pembelian semua ada di description ya teman-teman ya. Jadi silakan cek di sana. Nah, itu untuk perbandingan harganya dari dua raket ini. Sekarang kita lanjut ke perbedaan-perbedaan yang terlihat fisik dulu teman-teman ya. Kita mulai dari handcapnya ya. Yang satu dari brand RS ini kelihatan mewah seperti karbon ya, tapi bukan karbon, saya yakin ini karbon-karbonan. Dan sedangkan yang satu yang Li-Ning sih ya merah dengan logo Li-Ning warna putih seperti pada umumnya. Dan untuk kunnya, kun RS seperti biasa ya, bulat ya seperti raket pada umumnya. Sedangkan untuk kunnya di Li-Ning itu sudah mulai mengadaptasi seperti high end, raket high end ya. Jadi ada untuk pegangannya pun kalau menurut saya lebih enak di Li-Ning karena untuk naruh jempolnya ada. Sedangkan di RS dia lebih bundar. Oke. Yang kedua, untuk batang shaftnya menurut saya ini sama-sama di 7 mm ya. Jadi udah slim shaft. Dan untuk tingkat stiffness-nya, kalau yang Canon ini medium fleksibel ya. Sedangkan yang Micron Saber lebih medium dia. Ya, jadi lebih medium menurut saya teman-teman ya. Oke. Yang kedua, kita naik ke frame-nya teman-teman. Frame-nya ini bentuknya sama persis. Yang membedakan hanya jumlah grometnya aja. Kalau yang di RS jumlah grometnya 76, sedangkan yang di Li-Ning 72 ya, jumlah gromet. Sedangkan untuk belah anginnya itu posisinya letaknya sama, besar frame-nya pun mirip ya, sama. Nah, yang membedakan adalah ketebalannya teman-teman. Ini menurut saya, karena saya tidak ukur ya teman-teman, tapi kalau saya lihat secara sekilas ini menurut saya lebih tebal di Li-Ning X-Force Cannon ya teman-teman ya. Lebih tebal untuk pinggiran frame-nya.
Oke, yang ke berikutnya, kalau masalah cat ya, yang satu warnanya hitam, yang satu hitam dengan perpaduan hijau dan ungu ya. Yang Micron Saber itu doff dan glossy ya, sedangkan yang Li-Ning AX-Force Canon semuanya doff ya. Nah, ini tergantung selera lagi teman-teman, tergantung selera. Li-Ning saya pakai senarnya itu di senar number one boost ya, tarikan 27 4 simpul. Sedangkan di Micron Saber pakai senarnya Yonex ya, BG66 Brilliant, tarikannya sama 27 lbs juga. Kita dengarkan hitting soundnya ya. Kita mulai dari Micron Saber dulu. Oke, yang berikutnya di AX-Force ya, AX-Force Canon. Ya, mana lebih bagus teman-teman? Teman-teman yang menentukan sendiri ya. Kalau bagi saya sih dua-duanya bagus saja suaranya. Untuk harga budget, yang satu di bawah 500, yang satu di bawah 1 juta. Ya, silakan teman-teman, lebih suka yang mana? Tulis di komen ya untuk suaranya. Dan semoga jelas di video ini suaranya. Nah, untuk bagaimana feel-nya, silakan teman-teman nonton dulu ya, cuplikan gameplay saya memakai kedua raket ini ya, silakan.
teman-teman, bagaimana gameplaynya? Sudah dilihat? Nah, jadi sebelumnya saya mau kasih tahu kalau yang di RS ini beratnya yaitu 89 ya. Sudah saya ukur, sedangkan yang di Xforce Canon ini beratnya 90. Ya, kurang lebih hanya beda 1 gram aja teman-teman. Dan untuk balance pointnya di Micron Saber itu balance pointnya tinggi ya, 303 mm, sedangkan di Xforce Canon itu hanya di 296 ya, kurang lebih ya. Jadi kesimpulannya untuk saya menggunakan dua raket ini dua raket ini sama-sama enak untuk di harganya ya, harga budget. Kalau untuk dari sisi speed teman-teman, dua raket ini menurut saya speednya sama ya, kurang lebih, dengan balance pointnya agak beda sekitar lebih dari 6-7 mm ya. Menurut saya speednya ini kalau dipakai seimbang teman-teman, sama-sama cepat, masalah swingnya sama-sama cepat. Dan untuk kontrol, tingkat kontrol kurang lebih sama juga ya, menurut saya ini imbang juga. Kontrolnya juga ini bagus, yang Micron Saber, yang Li-Ning udah jelas ya, enak juga. Nah, yang membedakan tuh di sisi powernya teman-teman. Menurut saya kalau di Li-Ning X-Force itu powernya lebih besar, sekitar 15-20% teman-teman, dibandingin Micron Saber kalau saya menggunakan ya. Maksudnya dalam arti dengan output power yang sama dengan tangan saya merasakan perbedaannya 20% lah, 15-20%. Yang di Xforce Canon ini lebih berpower ya, lebih, kalau smash juga lebih keras ya. Jadi seperti itu feel yang saya rasakan ya, karena setiap tangan, setiap gaya permainan orang beda-beda ya. Ini yang saya rasakan aja teman-teman. Jadi untuk, mungkin karena juga framenya yang lebih tebal dikit ya untuk di Xforce Canon, itu menurut saya yang membuat powernya kurang lebih 15-20% lebih besar. Karena untuk besarnya pun kurang lebih sama, cuman lebih besar dikit yang di Xforce. Nah, kesimpulannya, raket ini cocok untuk dipakai oleh pemula, tapi pemula yang sudah sering latihan teman-teman. Kalau pemula yang baru mulai main sekitar 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan hanya 1, 2, 3 bulan, itu saya yakin agak kesusahan memakai dua raket ini, karena pasti akan terasa berat ya. Sedangkan kalau yang sudah sering latihan, saya yakin sih pasti banyak yang cocok dengan raket ini. Apalagi tipe permainannya lebih ke di belakang bisa, di depan bisa, all round lah ya kita ngomong. Tapi ini untuk power smash masih dapat ya. Jadi kesimpulan saya adalah untuk dengan Anda menambah ya budget sendiri, pikirkan aja bedanya sekitar 150-200 ribu ya. Anda worth it nggak untuk nambah segitu, untuk mendapatkan power sekitar nambahnya 15-20% daripada yang di Micron Saber 14 zoom ini teman-teman ya. Ya, silahkan teman-teman sendiri yang menentukan. Saya hanya memberikan saran aja. Kalau Anda punya budget lebih, silahkan ambil Xforce Canon. Kalau Anda punya budget kurang di bawah 500, ya tidak ada salahnya untuk Micron Saber 14 menjadi pilihan yang tepat teman-teman. Ya, sekian review dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain teman-teman. Bye.